Bang. Ya? Sudah mulai? Oh, sudah mulai? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Rosyid di channel Majelis Milenial. Mudah-mudahan hijrah kita kali ini, ibadah kita hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang jomblo, mudah-mudahan cintanya bisa diterima oleh jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nah, kawan-kawan, tema kita hari ini adalah pentingnya adab sebelum berilmu. Kenapa diutamakan terlebih dahulu beradab ketimbang berilmu? Karena orang-orang yang berilmu terkadang belum tentu beradab, tapi orang-orang yang beradab sudah jelas dia memiliki ilmu. Akhir-akhir zaman ini banyak anak-anak, khususnya anak-anak remaja, yang tidak beradab terhadap orang tuanya. Padahal seorang ibu itu melahirkan seorang anak. Nah, di zaman sekarang ini seakan-akan seorang anak yang melahirkan seorang ibu, sehingga seorang anak tidak beradab terhadap ibunya. Seperti apa? Contoh misalnya di dalam Al-Quran, jangankan kurang ajar terhadap orang tua, mengucapkan kalimat uffin ataupun kalimat ataupun kalimat bantahan yang seakan-akan bertentang, yang menolak, nah itu sudah mendapatkan dosa. Nah, di zaman sekarang ini mereka tidak lagi mengucapkan kalimat itu, tapi mereka mengucapkan kalimat yang lebih kasar dibandingkan dengan ucapan tadi. Banyak fenomena terjadi akibat daripada seorang anak tidak beradab terhadap orang tuanya, yakni ketika orang tuanya memberikan nasihat yang baik, disuruh diam di rumah, disuruh membantu orang tua, malah anak-anak di zaman sekarang ini kebanyakan keluyuran. Nah, jadi mereka membangkang terhadap perintah orang tuanya. Bahkan mirisnya lagi, terkadang remaja-remaja yang masih sekolah, mereka beralasan ingin mengerjakan tugas di tempat temannya. Tetapi sesampainya di sana, mereka bukannya mengerjakan tugas tetapi malah pacaran. Nah, ini yang sangat miris di zaman-zaman akhir ini. Emang apa sih nggak boleh? Kemudian ada juga yang lebih parah, ketika malam hari sang anak suka meminta izin kepada orang tuanya ingin mengerjakan tugas ataupun PR di tempat rumahnya. Karena alasannya banyak, karena besok dikumpul, jadi mereka meminta izin untuk tinggal di rumah temannya. Dan kejadian yang serupa, mereka bukannya mengerjakan tugas, tapi mereka jalan-jalan bersama pacarnya sampai pulang tengah malam, bahkan sampai subuh mereka baru pulang. Sedangkan orang tuanya di rumah, mereka nggak tahu bagaimana perbuatan anaknya. Yang mereka tahu hanyalah anaknya meminta izin untuk mengerjakan tugas di rumah temannya. Ya, yang orang tua percaya saja karena anak. Yang sangat parahnya lagi adalah ketika seorang anak dikasihkan kebebasan oleh orang tuanya ke sana kemari, dengan siapa dia berjalan, nggak tahu orang tuanya dengan siapa anaknya berjalan. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian anaknya positif hamil, padahal usianya masih menginjak kurang lebih remaja, seumuran anak-anak SMP. Bahkan ada di tempat kami SD, kawan-kawan, SD sudah hamil. Na'udzubillah. SD, bayangkan SD sudah hamil. Astagfirullah. Nah, itu akibat daripada pergaulan bebas di zaman sekarang. Banyak orang tua hari ini yang kurang mendidik anaknya dengan syariat Islam. Terkadang ada sebagian orang tua khususnya, ketika dia dinasihati oleh ulama, ketika dinasihati oleh temannya, didiklah anaknya dengan agama Islam. Terkadang orang tua mengatakan, oh nggak gaul, agama itu kuno, biarkan aja anakku kesini, biar yang penting tidak mabuk, biar aja anakku jangan sama siapa, yang penting tidak mencuri. Nah, mereka betul, mereka tidak mencuri, mereka tidak mabuk, tapi mereka mabuk cinta. Alhasil membuahkan hasil yang bernama bayi. Na'udzubillah. Ketika hal tersebut terjadi, tidak sedikit kawan-kawan yang daripada anaknya yang baru lahir mereka buang. Bahkan sebelum lahir pun banyak yang dibunuh akibat pergaulan bebas. Nah, ini pentingnya mereka berilmu. Ilmunya Masya Allah, dari SD sekolah, SMP sekolah, SMA, ilmunya sudah banyak, menempuh pendidikan berapa tahun itu banyak. Tapi sayangnya mereka tidak beradab terhadap orang tuanya. Ada lagi kawan-kawan di zaman sekarang ini seakan-akan orang tuanya dibuat pembantu.
Anaknya ingin ini, anaknya ingin itu. Ketika orang tuanya tidak mampu membelikan yang anaknya minta, dia marah. Anaknya marah. Kata orang Jawanya itu miso, weh jancok. Jancok orang tuanya udah jancok nang kono ya Allah. Orang tuanya itu bahkan ada kawan-kawan. Bahkan ada orang tuanya ngasih nasihat yang baik, anaknya nggak terima, orang tuanya dipukuli. Bahkan ada kemarin beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 hari atau 3 hari yang lalu, kejadian di Kota Sampit. Kejadian yang pertama yang sangat miris kawan. Makanya hati-hati kawan-kawan, ketika orang tuanya marah, Rasulullah saja mengatakan, jangankan orang tuanya membuat menangis, orang tuanya membuat marah saja, kalian tidak bisa masuk ke dalam surga, apalagi membuat orang tuanya meneteskan air mata. 1 tetes air mata orang tuamu akibat perbuatan tidak baikmu, itu sudah cukup mencelupkanmu berkali-kali masuk ke dalam neraka. Nah, makanya kawan-kawan, pentingnya beradab, belajar akhlak dalam agama Islam. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian seorang anak membunuh orang tuanya, orang tua perempuannya dibunuh oleh anaknya. Sebabnya adalah seorang anak meminta motor kepada orang tuanya. Orang tuanya belum mampu untuk membelikan itu. Anaknya marah karena yang lain punya motor, aku nggak dibelikan. Yang lain punya motor, aku nggak dikasih. Ketika dinasihati dengan baik oleh orang tuanya, yang anak malah marah, membaca orang sampai meninggal. Kemudian sang anak mengumumkan di masjid bahwa dia telah membunuh orang tuanya. Kan goblok. Seorang anak telah membunuh orang tuanya, kemudian dia mengumumkan seolah-olah dia tidak berdosa. Saya telah membunuh orang tuaku, katanya. Ya Allah, itu anak macam apa itu? Anjing, hewan yang kita buas tidak pernah melakukan hal seperti itu. Berarti ya kalau kita anggap logika, kalau kita menggunakan logika, orang-orang yang seperti tadi itu yang membunuh anaknya atau anak membunuh orang tuanya lebih hina, lebih buruk, lebih rendah dibandingkan binatang. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadian beberapa waktu yang lalu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ini tidak menimpa kepada kita. Kejadian ada pemberitaan seorang, katakanlah kalau nggak salah umurnya kurang lebih 40 tahunan, sudah lumayan tua. Nah, orang ini meninggal di pinggir jalan, tergeletak, berdarah. Nah, sebabnya nggak tahu, apakah dirampok, dibunuh, tertabrak, nggak tahu. Namun menurut kabar, katanya dia ini dibegal, dirampok kendaraannya. Sebenarnya identitasnya hilang, handphonenya nggak ada, dompetnya, motornya sebenarnya nggak ada. Cuma tinggal sendiri, dia tergeletak di pinggir jalan. Nah, menurut kabar, wallahu a'lam, katanya si anak yang tadi ini, yang orang tua tadi ini katanya melawan dengan orang tuanya, membantah, membangkang, sehingga orang tuanya karena saking emosinya dengan anaknya, orang tuanya mengatakan, mudah-mudahan kamu mati dibunuh oleh orang. Ternyata benar, dia meninggal di pinggir jalan sebab musabab, katanya dibegal ataupun dibunuh oleh orang. Na'udzubillah, mudah-mudahan kejadian itu tidak menimpa kepada kita. Nah kawan-kawan, pentingnya adab sebelum berilmu. Anda mungkin cerdas, Anda mungkin berpendidikan tinggi, Anda kuliah, Anda S1, S2, S3. Kalau Anda tidak beradab, ilmu Anda nggak ada apa-apanya. Contoh, koruptor, kurang berilmu apa mereka? Mereka itu sarjananya bahkan di luar negeri, tapi mereka sul adab. Mereka nggak punya adab kepada Allah, tidak punya adab pada Rasulullah. Alhasil, walaupun Allah menyaksikan perbuatan setiap manusia, dia tetap korupsi, dia tetap mengambil hak orang lain. Kurang ilmu apa mereka? Cuman satu yang kurang, mereka kurang beradab, menyampingkan ajaran Islam. Mereka terlalu obsesi dengan pelajaran-pelajaran orang luar negeri, akademik yang seakan-akan itu yang di nomor satu kan. Padahal pendidikan yang paling pertama dalam keluarga adalah akhlak ataupun adab. Nah kawan-kawan, pesan untuk saya, terutama untuk pribadi saya sendiri, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti orang-orang tersebut. Bagi kalian yang suka melawan kepada orang tuanya, yang suka membangkang orang tuanya, ingat
Kalau orang tuamu tidak ridho denganmu, apa yang kau kerjakan tidak akan ridho Allah. Tidak akan ridho. Kenapa? Ridho Allah berada di ridho orang tuamu. Ridho orang tuamu adalah ridhonya Allah. Kalau orang tuamu engkau bangkang, kalau orang tuamu engkau bentak-bentak, rezeki, keberkahan, semuanya tidak akan bermanfaat untuk hidupmu. Nah kawan-kawan, mari kita saling introspeksi diri, khususnya saya pribadi masih menjadi anak yang kurang beradab kepada orang tua. Mari kita beradab kepada orang tua, berakhlak yang baik, bertutur kata yang baik. Kata Ustadz Abdul Somad, ada 3 hal ketika Anda menghadapi orang tua yang orang tuanya marah-marah. Yang pertama, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Kenapa? Ketika Anda suka membantah orang tuamu, ketika nanti orang tuamu meninggal dunia, pasti 100% Anda akan menangis. Karena Anda memiliki kesalahan yang tidak bisa diampuni. Nah, kawan-kawan, mari kita renungkan, mari kita berpikir dengan jernih. Terutama saya pribadi yang sering membantah daripada ucapan orang tua, mari kita memohon ampun kepada kedua orang tua kita, kepada Rasulullah, kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Ingat kawan-kawan, ini perumpamaan kecil. Seandainya kita, na'udzubillah, seandainya kita di dalam rumah bertengkar dengan orang tua, kita memarahi orang tua, kita memaki-maki orang tua dengan kalimat-kalimat kasar, ketika kita merasa emosinya yang luar biasa, kita keluar rumah, dan di luar rumah kita kecelakaan, tertimpa musibah, meninggal kita, maka neraka tempatnya orang-orang yang seperti itu, enggak dihisap lagi. Kenapa? Karena sebelumnya meninggal dia melawan orang tuanya tanpa meminta maaf. Nah kawan-kawan, ingat, bahagiakan orang tuamu, senangi orang tuamu, maka Allah akan senang kepada kita, orang tua akan senang kepada kita. Dukung terus channel ini, jangan lupa bersyukur setiap hari, taubat setiap hari, berzikir setiap hari, bersalat setiap hari. Insya Allah hidup kita dunia dan akhirat akan bahagia selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Apabila channel ini bermanfaat, silakan bagikan kepada seluruh alam dunia, alam gaib, alam bahdukun, siapa saja boleh tonton video ini sampai habis. Matur thank you sanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.